Soal yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan ayat makiyah dan ayat madaniyah, lalu apa hikmahnya. Ikhtilaful ulama berbeda pendapat tentang ta'rif atau definisi ayat makiyah dan ayat madaniyah. Yang pertama atau definisi yang pertama, annal makiyah ma nazzala bi Makkah walau ba'dal hijrah. Sesungguhnya ayat makiyah itu yang turun di kota Mekah walaupun sesudah hijrah Nabi. Wal madani ma nazala bil Madinah. Adapun ayat madaniyah yaitu ayat yang turun di kota Madinah. Bahwa kita simpulkan dengan tarif yang pertama ini, ayat yang turun di pinggiran Mina atau Arafah berarti itu ayat disebut ayat makiyah. Dan ayat yang turun ketika perang Badar atau perang Uhud, maka itu disebut ayat madaniyah. Maka tarif yang pertama ini banyak ulama yang menjadikan tarif problematika. Banyak yang terjadi kontradiktif. Adapun tarif yang kedua yaitu annal makiyah ma waqa'a khitaban li ahli Makkah wal madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah. Adapun ayat makiyah adalah ayat yang dikhususkan atau ayat yang ditunjukkan kepada ahli Makkah, dan ayat Madinah yaitu ayat yang ditunjukkan kepada ahlul Madinah atau masyarakat Madinah. Berarti kita tarik kesimpulan bahwa ayat yang pertama kali kata-katanya atau lafad-lafadnya ya ayuhan nas itu ciri dari khas ayat makiyah. Dan adapun ciri ayat madaniyah yaitu berbunyikan yang pertama kali lafalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Tarif yang ketiga yaitu ulama berpendapat annal makiyah ma nazzala qabla hijratihi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa in kana nuzuluhu bi ghairi Makkah. Yaitu ayat makiyah itu adalah ayat yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, walaupun turunnya ayat tersebut bukan di Mekah. Wal madani ma nazala ba'da hijrah wa in kana nuzuluhu bi Makkah. Adapun ayat madaniyah yaitu ayat yang turun sesudah hijrah Nabi walaupun ayat tersebut turunnya di Makkah. Pendapat ketiga ini sebagaimana kita ketahui melihat aspek waktu turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Maka ciri khas dari ayat makiyah dijelaskan yaitu ayat yang menjelaskan ayat-ayat tentang ketauhidan, ketakwaan, penyebutan kiamat, surga, neraka, dan nikmat surga dan neraka. Lalu kisah-kisah para nabi Allah dan cerita-cerita akhlak terdahulu. Ciri khas dari ayat madaniyah ini yaitu hukum had atau tentang kewajiban bantahan terhadap ahlul kitab. Dalam suratnya sering kali menyebut orang-orang munafik. Adapun hikmahnya mengetahui ayat makiyah dan madaniyah ini yaitu mempermudah dalam membedakan ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui tarikh dan tasyrih dari suatu hukum dan tahapan-tahapannya. Yang ketiga, semakin menguatkan kepercayaan kita terhadap Al-Qur'an. Yang keempat, mengetahui sejarah para nabi-nabi Allah dalam Al-Quran. Dan yang kelima, membantu dalam memahami ayat Al-Quran dan tafsir dan menafsirkan Al-Quran. Ini jawaban soal yang keempat.